Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dengan video pendewasaan iman di KI Tegal yang termuat dalam Warta Jemaat 18 Mei 2025. Saudaraku, tema pendewasaan iman kali ini adalah menjadi saksi kemuliaannya. Dan ayat yang mendasari Yohanes pasal 13 ayat 31 demikian, saudara. Berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Berbahagialah kita, orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya pulang kampung, ada seorang teman saya yang berkomentar, "Selamat ya Patmo, saiki uripmu wis mulya." Saudaraku, teman saya berkomentar, hidup saya sudah mulia atau mulia karena mungkin ia menilai hidup saya sudah mapan, saya sudah berkeluarga, kemudian sudah sukses dan memiliki jabatan. Memang saudaraku, secara umum mulia atau mulia itu senantiasa dikaitkan dengan prestasi, dengan kekayaan, dengan kesuksesan seseorang. Tetapi saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal 13 dan 31 yang kita renungkan saat ini dinyatakan sebuah konsep mulia atau kemuliaan yang berbeda. Saudaraku, ya tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa, atau Tuhan Yesus menerima kemuliaan oleh Allah Bapa. Pertanyaannya saudaraku, apa yang membuat Tuhan Yesus menerima kemuliaan? Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapanya. Alasannya bukan karena kekayaan, bukan karena prestasi, bukan karena jabatan Tuhan di dunia, tetapi karena dua hal. Yang pertama, saudaraku, Tuhan Yesus dimuliakan karena Ia bertekad untuk mentaati kehendak Allah Bapanya apapun resiko yang Ia alami. Ia bertekad untuk tetap menjalani jalan salib. Ia bertekad untuk tetap memberikan yang terbaik. Ia bertekad untuk tetap taat walaupun harus mati di kayu salib. Karena ia yakin Allah Bapanya akan membangkitkan ia dari kematian. Kemudian yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus dimuliakan karena ia sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang cinta kasih. Bukan sekedar mengasihi orang, tetapi cinta kasih yang tidak dibatasi oleh apapun. Cinta kasih kepada semua orang, kaya, miskin, berpangkat, rakyat jelata, sakit, sehat, perempuan, laki-laki, dikasih Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus pun juga tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi meminta supaya orang-orang sekitarnya saling mengasihi seorang dengan yang lain. Saudaraku, ketika saling mengasihi, maka cinta kasih itu tidak akan berhenti, tapi terus mengalir dari seorang ke orang yang lain, dan semakin banyak orang mengalami cinta kasih dari Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus dimuliakan karena ia mentaati kehendak Allah Bapanya. Tuhan Yesus dimuliakan karena ia dengan setia mengasihi orang-orang sekitarnya dengan kasih yang tulus dan tidak membeda-bedakan. Saudaraku, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diminta untuk menjadi saksi kemuliaannya. Dalam arti, kita diminta untuk meneladani apa yang dikatakan, apa yang diperbuat Tuhan Yesus dalam hidupnya. Untuk itu, saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan Yesus dengan dua hal.
Yang pertama, mari kita menjadi orang-orang yang mentaati, meneladani perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus dengan segala risiko yang mungkin kita alami. Kita siap menderita untuk Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, saudaraku, mari kita mengasihi orang-orang sekitar kita dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang tidak membeda-bedakan orang, mengasihi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kemudian, mari kita saling mengasihi seorang dengan yang lain. Aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku, dan kita saling mengasihi seorang dengan yang lain. Agar apa, saudaraku? Agar cinta kasih Tuhan Yesus senantiasa kita alami, senantiasa dialami orang-orang sekitar kita, dan cinta kasih Tuhan Yesus menguatkan kehidupan kita dan saling menguatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dimampukan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan dengan mentaati dan saling mengasihi di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun akan mengalami kebahagiaan di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.